sosial, sebab itu adalah permasalahan multidimensional. Mengingat kemajuan ekonomi adalah 8,85% per tahun, namun dibalas dengan koefisien Gini yang meningkat sebesar 20% dari tahun 99 sampai 2012, itu menunjukkan bahwa adanya ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, saya melihat bahwa masyarakat pada ekonomi kelas bawah tidak harus jatuh miskin untuk bisa berbagian dalam masyarakat Indonesia, melainkan memiliki fungsi, memiliki kemampuan untuk bekerja, dalam bahasa lain, kemampuan untuk bergotong royong dengan masyarakat lainnya, sehingga merasa berbagian dalam bangsa Indonesia. Ada dua paradigma dalam melihat kemiskinan. Yang pertama adalah struktural, yang kedua adalah kultural. Struktural adalah permasalahan bagaimana dari atas melihat ke bawah. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat Indonesia sendiri memiliki kesulitan untuk berkembang. Sehingga saya sebagai mahasiswa sosiologi menyarankan bahwa faktor pendidikan adalah faktor yang penting untuk mengadakan sebuah perubahan sosial. Dengan demikian, penulisan esai saya. Terima kasih. Selamat siang, saya Andre dari Kriminologi. Saya ingin menyampaikan esai saya yang temanya tentang white collar crime. Jadi sesuatu yang sebenarnya ini juga baru di bidang kriminologi, baru tahun 1900-an. Dan saya percaya di Indonesia sendiri belum ada banyak yang memikirkan tentang hal ini. Nah, karena itu, kenapa saya mengangkat hal ini? Karena kejahatan ini dilakukan oleh orang dengan kelas sosial atas. Tidak seperti street crime yang banyak dilakukan di mana-mana, dan malah itu yang biasanya menjadi fokus. Kemudian yang ingin saya tekankan, kerugian yang dihasilkan oleh white collar crime itu sangat besar dan tidak seperti yang terlihat, tapi juga mengakibatkan banyak korban jiwa. Begitu. Nah, permasalahan lainnya adalah dua permasalahan utama kenapa menurut saya ini bisa terjadi. Karena lemahnya lembaga penegak hukum. Karena menurut saya di Indonesia lembaga penegak hukum ini malah kadang-kadang menjadi pelaku, bukan sebagai penyelesai masalah. Dan kemudian kedua adalah sistem kondisi industri yang di Indonesia yang masih baru ini, sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja, child labor, dan kerusakan lingkungan. Karena itu menurut saya sebenarnya pemerintah harus memiliki cara, harus melindungi masyarakat dari jenis-jenis kejahatan ini, karena sebenarnya ini berdampak sangat besar. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa sebelum ini pada zaman Soeharto kita tahu betapa besar korupsi yang dihasilkan. Walaupun kemajuan Indonesia ini besar, tapi menurut saya itu tidak bisa menjadi justification dari korupsi yang dilakukan. Terima kasih. Oke, tinggal saja. Nama saya Tania Sariani, saya mewakili ilmu komunikasi. Asal saya adalah tentang frekuensi publik, sebuah tulisan untuk mengembalikan kesadaran. Kita tahu frekuensi yang menjadi alat paling utama dalam penyiaran media itu adalah milik publik, sama seperti kekayaan Indonesia yang lain. Jadi pemanfaatannya paling besar harus untuk publik. Tapi pada kenyataannya frekuensi publik itu oleh oknum-oknum tertentu dimonopoli, dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana Pak tanggapannya? Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah karena frekuensi publik yang dimonopoli ini akhirnya terjadi sentralisasi penyiaran. Ketika terjadi sentralisasi penyiaran, kesannya Indonesia adalah Jakarta. Nah, sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk mempreventif hal ini. Ada Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 nomor 32 tentang sistem stasiun berjaringan. Tapi ini tidak terlaksana karena oknum-oknum elitis pemilik media tidak mau menjalankannya. Bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan dari Departemen Politik. Kali ini saya akan membawakan makalah saya berjudul Selamat Datang di Indonesia, Negara yang Populis. Kita semua harus setuju di sini bahwa populisme sekarang ini udah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Di makalah ini saya mencatat dua masalah yang menjangkiti Indonesia sekarang. Pertama, dari sisi partai politik dan presidennya, kita ini para presiden dan partai politik terfokus kepada apa yang membuat mereka populis, apa yang membuat mereka terlihat seperti merakyat, apa yang membuat mereka terlihat seperti tegas. Dan akibatnya sekarang substansi dari visi misi atau mungkin dari kebijakan yang dijalankan itu terkesan kurang maksimal. Kedua, dari masyarakatnya, masyarakat kita itu seperti masih terbuai dengan wah lihat ada yang merakyat, wah lihat ada yang tegas. Nah ini di sini masyarakat tidak bisa melihat sesuatu dengan objektif, sesuatu secara rasional, dan akhirnya mereka memilih secara tidak rasional. Di sini
Saya merasa bahwa ini adalah urgensi yang harus kita selesaikan dahulu, karena percuma departemen yang lain atau orang-orang lain berkata sesuatu yang bersifat yang ilmuwan, yang bersifat yang objektif. Kalau seandainya masyarakatnya belum tidak bisa mendengar, di sini saya mempropos sebuah pendidikan politik untuk masyarakat agar masyarakat bisa melihat sesuatu secara objektif dan akhirnya bisa memilih secara rasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safruddin Mulmas Sinulu, orang kampung tinggal di Citayam. Bukan waktu sangat pendek, maka yang mau pertama saya kecewa pada Pak Anies. Statement pertama tentang Prabowo itu menurut saya tidak mendidik, tentang bahwa menurut saya mungkin masih ada sebenarnya statement lain yang mestinya lebih baik. Nah, itu sama sekali saya tidak ada nilainya. Itu nilainya kaya, kemudian kemudian single itu tidak ada sama sekali nilainya. Tapi mungkin itu maksudnya mungkin bercanda saja. 1 menit ya Pak ya, bisa disingkat. Yang kedua mungkin mohon klarifikasi. Awal Juni kemarin itu terbit Perpres tentang perumahan presiden. Dalam Perpres itu bahwa seorang mantan presiden atau wakil presiden akan dapat rumah mewah di atas 20 miliar. Konon yang mengusulkan itu Pak JK, bahwa Perpres yang sebelumnya itu sudah tidak yang hanya 20 miliar harus lebih, itu Pak JK itu mungkin perlu diklarifikasi. Yang ketiga, untuk kedua pasangan capres ini saya tidak melihat, kebetulan saya mantan anggota Komnas HAM, saya tidak melihat dalam 3 kali, saya belum membaca secara cermat di dalam visi-misi yang tertulis, tapi dalam 3 kali, terutama waktu debat pertama ini, tidak jelas bahwa dua pasangan capres ini sama sekali tidak familiar dengan hak asasi manusia. Padahal seluruh pembangunan itu adalah jawaban terhadap hak asasi manusia. Dan disinggung pada debat pertama itu tentang HAM, itu persoalan HAM yang tidak sampai 5% sebenarnya. Tentang pelanggaran HAM masalah yang berat itu. Padahal seluruh pelanggaran HAM yang saling masif itu justru di sektor ekonomi sosial budaya. Di bidang pendidikan misalnya berapa orang anak yang terancam jiwanya berangkat sekolah kan tidak ada jembatan. Itu pelanggaran HAM. Tadi itu tidak ada di sini. Yang kedua, jadi menurut saya tidak pernah disebut oleh dua pasangan ini di dalam debat itu tentang hak asasi manusia secara baik. Yang kedua, juga mereka tidak punya concern yang baik tentang penanggulangan bencana. Yang bencana ini masih sangat berbahaya, sangat fatal. Indonesia ini dianggap bencana yang berbahaya dan tidak ada konsep. Baik. Nah, yang ketiga, saya mau yang terakhir. Yang ketiga adalah tentang degradasi ekologi yang sangat dahsyat. Itu juga tidak muncul dalam visi misi presiden ini. Padahal kehancuran degradasi ekologi kita sudah sangat menyedihkan. Baik, terima kasih Pak Safruddin. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Widya Maharani. Widya. Iya. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada 2 narasumber. Tadi mungkin sudah ditanya oleh Bara adalah tentang pembangunan manusia. Nah, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur sendiri ataupun pembangunan ekonomi itu bagaimana kedua pasangan capres ini melihat persiapan terhadap ASEAN Community pada tahun 2015. Yang kedua adalah pertanyaan saya mungkin hanya butuh respon singkat dari Bapak Tantowi Yahya tentang bank nelayan, bank pengusaha kecil. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat kecil itu kan susah mendapatkan akses karena konotasi bank itu yang sulit mendapatkan pinjaman ataupun bunga yang besar. Kenapa tidak mengaktifkan koperasi seperti pada zaman Soeharto dulu kala, sehingga konotasi koperasi itu kan lebih mendekat kepada masyarakat. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Saya Fahrana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ingin bertanya terkait dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Pertama, saya setuju dengan pendapat Pak Tantowi Yahya di mana ketika negara ingin memajukan pendidikannya itu dengan pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya economic growth pada tahap mengapa tentunya pendidikan akan semakin maju. Nah, terkait dengan tema pembangunan yang sekarang kita lakukan, pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang efektif, itu tidak terlepas dari pembangunan ekonomi yang bersumberkan dengan modal tentunya. Tadi kan sudah dibahas masalah sistem anggaran, masalah yang lain-lain yang sudah sistemik lah dampaknya. Sementara untuk melakukan hal tersebut tentunya ada yang berimbang, tentunya ada pemasukan seperti modal berupa kapital dan juga berupa labor. Nah, ingin menanyakan kepada kedua belah pihak, apakah
apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan modal ini sendiri? Pertama, apakah dengan menggunakan investasi asing ataukah dengan mengambil pinjaman modal dari luar negeri? Dan terkait untuk dengan pertanyaan kepada Pak Anies sendiri, kan kemarin Pak Jokowi sendiri pada saat pemerintahnya di Jakarta melakukan lelang jabatan. Apakah hal tersebut sama dengan pengelolaan investasi maupun pengelolaan modal di Indonesia nanti apabila terpilih? Apakah kita akan melakukan investasi atau pengelolaan ini dengan pihak asing ataukah tidak? Demikian dari saya, terima kasih. Pertama buat teman-teman yang tadi menyampaikan pandangan ya, menurut saya menarik itu pandangan Anda soal identitas, tadi soal sumber daya alam, kemudian hubungan internasional Indonesia dengan dunia luar. Ada yang menyebut soal ASEAN. Dan saya harus garis bawahi, sebenarnya Indonesia punya peran dengan atau tanpa ASEAN. Indonesia itu punya standing yang sangat kuat di dunia internasional. Dengan atau tanpa ASEAN. Jadi sebenarnya Indonesia punya dua pilihan. Kalau negara lain memang harus lewat ASEAN. Kalau kita ini bisa dua. Tapi itu sebagai satu masukan yang bagus. Kemiskinan tadi juga sempat dibicarakan. Saya ingin nanti komentari satu persatu, bukan satu persatu, secara keseluruhan, tidak mungkin komentar satu persatu. Tetapi begini, kalau kita bicara tentang perubahan, maka harus dirunut. Tadi sempat dikomentari, diperlukan biaya, ya diperlukan biaya, itu bukan prioritas. Indonesia dan Korea Selatan tahun 60-an awal sama. Kita melakukan pertumbuhan ekonomi sama. Yang satu dipimpin Presiden Soeharto, yang satu dipimpin Park Chung-hee. Sama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Bedanya, mereka konsentrasi pada pendidikan all the way, Indonesia hanya basic. Sambil tumbuh ekonominya, sambil mengembangkan kekuatan pendidikannya. Kenapa Indonesia nggak melakukan? Karena dikhawatirkan menciptakan skill unemployment. Orang sudah pendidikannya tinggi, ekonominya belum ada pekerjaan. Karena itu dialami Korea. Efeknya apa? Sudah sarjana, bekerjanya dengan posisi-posisi yang beda dengan kompetensinya. Ada yang menjadi juru ketik, ada yang menjadi supir taksi. Dari sisi pendidikan sudah sangat tinggi. Tapi yang menarik, begitu ada investasi, mereka ganti profesi. Di Indonesia terbalik, kita tahan di bawah, tidak muncul all the way. Begitu ada investasi, kita belum siap dengan tenaga kerja. Dan ini yang menjadi tantangan. Jadi jangan mengasumsikan bahwa ketika melakukan pertumbuhan pengembangan kualitas manusia itu kemudian ekonomi nggak tumbuh. Tidak. Dengan yang kita miliki sekarang itu kita bisa melakukan, tapi tidak ada kemauan. Contohnya ya Pak ya, nggak ada kemauan. Saya sebutkan nih. Saya selalu sebutkan di mana-mana. SMA kita hanya 26.000. SMP-nya 39.000, SD-nya 168.000. Kok tidak dibangun SMA selengkap sehingga masuk SD 5,6 juta, lulus SMA hanya 2,3 juta? It's a problem. Kenapa? Karena kita semua konsentrasi pada pembangunan ekonominya. Seakan-akan pembangunan ekonomi itu dengan sendirinya, maka pembangunan kemanusiaannya akan baik. No. Pembangunan ekonomi harus dijalankan dan komitmennya adalah 7% pertumbuhan misalnya. Tetapi konsentrasi pada ini adalah soal mindset. Soal mindset. Dan apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di India, kekuatannya justru pada brain yang mereka miliki. Waktu saya agak gini. Kemudian saya ingin komentari soal kalau rumah wapres saya nggak bisa komentar Pak. Saya nggak bisa komentar soal itu. Dan soal Bapak tidak setuju dengan pandangan saya, berarti persepsi Bapak tentang kaya itu negatif Pak. Menurut saya, padahal baik-baik saja ya orang kaya itu. Apalagi di anak-anak yang baik-baik saja kok. Yang kedua, ganteng, memang iya ganteng Pak. Ketika single, memang kebetulan lagi single Pak. Jadi menurut saya take it easy Pak, jangan terlalu kencang. Take it easy. Dan kemudian kita katakan bahwa ya 3 hal itu nempel, muncul di kepala ketika ditanya. It's okay. Dan sekarang Pak malah justru menurut saya jadi perhatian. Kenapa kalau hari ini Pak, hari ini kita melihat polarisasi yang begitu kuat itu, tidak ada suasana rileks Pak. Rileks saja. Saya sama Mas Tanto ini beda pilihan. Tapi kalau tanya pertemanan kita jalan terus. Dan dengan keluarga juga begitu. Jadi ketika kita bicara take it easy Pak, don't take it too seriously, dibawa ke hati. Yang dibawa ke hati adalah pesan-pesan untuk perubahan dari Indonesia. Ketika kita berdialog, kita berdialog. Saya soal
HAM ini Pak, hak asasi manusia. Saya rasa kita harus belajar banyak. Saya tidak akan komentar banyak soal HAM, bukan sesuatu yang saya kuasai secara pribadi, tetapi saya paham bahwa penekanan masalah hak mendasar itu luar biasa penting, termasuk bebas dari rasa takut. Bebas rasa. Dan ini kaitannya dengan tadi ada pertanyaan soal menjaga identitas bangsa. Kawan-kawan sekalian, identitas bangsa kita ini kalau ditanya, saya Jawa dan saya Indonesia, saya Sunda dan saya Indonesia, saya Batak dan saya Indonesia, saya Palembang dan saya Indonesia. Orang Jawa tidak harus kehilangan kejawaannya untuk jadi Indonesia. Orang Batak tidak harus kehilangan kebatakan yang menjadi Indonesia. Karena itu penting sekali di dalam menjaga ini adalah kepastian hukum. Penegakan hukum menjadi mendasar. Di samping mengajarkan soal kehidupan, toleransi, pemahaman tentang kehidupan yang bineka di Indonesia. Yang saya takutkan adalah kita punya masalah tentang merawat kebinekaan, tetapi yang kita bereskan semata-mata soal perasaan. The state cannot regulate your feeling. State cannot regulate your faith. Tetapi negara bisa mengatur cara mengekspresikan perasaan, cara mengekspresikan keyakinan. Dan di situ yang sebenarnya sangat mendasar buat Indonesia kita. Jadi di dalam komponen yang disampaikan Pak Jokowi JK, nomor satu adalah rasa aman dan melindungi. Dan mudah-mudahan itu salah satu basic right, human right yang harus diberikan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba rangkum. Ada yang menarik diangkat oleh salah seorang mahasiswa tadi mengenai culture imperialization, penjajahan melalui budaya. Itu sudah terjadi. McDonald, Pizza Hut, segala macam masuk. Itu adalah penjajahan lewat kuliner. Kemudian J-pop, K-pop, itu adalah penjajahan lewat kultur. Dan sebenarnya topik ini dibahas pada waktu debat minggu malam kemarin yang judulnya adalah ketahanan nasional. Tapi karena pemahaman Pak Jokowi yang sangat sempit, jadi dia terjebak menjadi pertahanan nasional. Sehingga banyak waktu yang dihabiskan ngebahas alutsista. Padahal kalau kita bicara ketahanan nasional, ancaman itu militeristik dan non-militeristik. Jadi ancaman itu bisa bersifat ideologi, bisa bersifat ekonomi, bisa bersifat sosial, dan bisa bersifat budaya.